الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. وإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. الله أكبر. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lana ta'wili Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aidin wal aidat rahimahumullah. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kepadanya kita berdoa, kepadanya kita beribadah, kepadanya kita memohon pertolongan. Sesuai dengan apa yang sering kita baca di dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Karena sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai hamba Allah yang sujud, ruku, berdoa hanya kepadanya sebagai wujud ketundukan, kepasrahan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Aidin wal aidat rahimahumullah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun kecuali apa yang diberikan, apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu sendiri. Segala kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan yang ada pada diri manusia tersebut haruslah disikapi dengan positif dan dengan hal yang benar, sehingga keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan manusia tersebut membawa pada kemaslahatan bagi dirinya apabila disikapi dengan sikap yang baik, sesuai dengan protokol syariat, sesuai dengan tuntunan uswah dari Rasulullah Muhammad SAW.
Maka kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan yang ada pada diri manusia tersebut menjadikan manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan perlu bantuan dan pertolongan dari yang lainnya. Penolong sejati manusia secara vertikal garis lurus ke atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang Maha Penolong, yang mencukupi, memberikan rezeki dan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Juga penolong kepada sesama muslim dan manusia pada umumnya adalah merupakan penolong secara horizontal, garis lurus ke samping. Nah, maka sikap saling tolong-menolong tersebut adalah bagian dari kebermanfaatan kehidupan manusia di muka bumi ini. Seseorang hidup di dunia mesti menjadi manfaat baik bagi dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, masyarakat luas, bagi bangsa dan negaranya. Maka dalam upaya menguatkan nilai-nilai saling tolong-menolong, kepekaan pada diri kita terhadap sikap kebermanfaatan kita sebagai manusia, mari kita sama-sama belajar dari peristiwa Idul Adha kali ini. Aidin wal aidat rahimakumullah. Hari ini kita akan menyaksikan prosesi pengorbanan dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari prosesi ibadah kepadanya, sehingga matinya hewan kurban tersebut dalam proses ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang penting kita amati? Apa yang penting kita resapi dari matinya hewan kurban tersebut, dari prosesi penyembelihan hewan kurban tersebut? Maka beberapa hal ini semoga bisa membuka kepada diri kita, menuju kepada kebaikan bagi kita bersama. Yang pertama, bahwa matinya hewan kurban hasil dari sembelihan kita sebagai wujud pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa matinya mereka adalah bagian dari ketundukan dan kepasrahan mereka kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwa hewan tidak sesempurna kita sebagai manusia, tetapi di sebalik ketidaksempurnaan hewan tersebut ada pelajaran yang mesti kita ambil, pelajaran besar bagi diri kita sebagai manusia. Maka pada momen ini kita belajar tentang pengorbanan kepada hewan-hewan yang dijadikan kurban. Tanpa daya, tanpa kekuatan, mereka tunduk dalam pengorbanan dan kendali manusia. Tetapi pada hakikatnya ketundukan mereka bukan hanya kepada manusia, tetapi sebagai wujud tasbih mereka, taat mereka pada Sang Pencipta dengan menjalankan tugas sunnatullah sebagai hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kita bisa menyaksikan bagaimana hewan-hewan tersebut memberikan pengorbanan yang luar biasa, terkhusus bagi kita sebagai manusia. Ketika hidupnya saja dimanfaatkan tenaganya, diambil susunya, dimanfaatkan kotorannya, bahkan dijual, dimanfaatkan uangnya. Pun ketika mati hewan-hewan tersebut masih memberikan pengorbanan. Apa yang menjadi pengorbanan mereka? Memberikan kemanfaatan bagi kita, khususnya sebagai manusia, dengan dimanfaatkannya dagingnya, tulangnya, kulitnya, tanduknya, buntutnya, dan semuanya menghasilkan kemanfaatan bagi diri kita sebagai manusia, sebagai bagian dari protein hewani. Nah, ini semua tiada lain adalah bentuk ketaatan hewan kurban, hewan-hewan yang kita amati pada hari ini
sebagai ketaatan dan ketundukan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan prosesi tersebut, mari kita renungkan dan mari kita bandingkan dengan diri kita sebagai manusia yang diberikan kemampuan, yang diberikan kelebihan daripada makhluk Allah yang lainnya dengan adanya akal pada diri kita. Apa yang mesti kita renungkan, yang mesti kita bandingkan? Sejauh mana pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, dengan segala potensi yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, akal yang kita miliki, kekuatan, kedudukan, jabatan yang kita miliki, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sekarang masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia, apatah lagi kalau kita nanti sudah mati. Sejauh mana pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kumandang adzan, apakah diri kita sudah gercep, sudah langsung peka terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk adzan tersebut, untuk menunaikan sholat? Apalagi kalau ada panggilan jihad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membayangkan jihad besar melalui perang, tetapi jihad sederhana melalui pengajian, melalui thalabul ilmi. Ketika ada panggilan jihad untuk thalabul ilmi, apakah diri kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk datang ke majelis ilmu tersebut? Lalu dengan prosesi sekarang menjadikan diri kita ibroh dari penyembelihan hewan kurban tersebut, sejauh mana pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat masjid belum selesai atau masjid dalam keadaan kotor, apakah ada kepekaan diri kita untuk membersihkan masjid, untuk sama-sama memakmurkan masjid yang ada di wilayah kita? Kemudian yang kedua, sejauh mana pengorbanan kita untuk sesama manusia? Ketika hewan kurban semasa hidupnya mampu memberikan manfaat yang banyak, bahkan sampai matinya pun mereka masih memberikan manfaat khusus bagi kita sebagai manusia. Lalu kita sebagai manusia, apakah hidup kita sudah mampu memberikan manfaat sebagai wujud pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama? Bermanfaat untuk diri dengan tidak memberikan diri terus-menerus di dalam dosa, kesalahan, kemalasan, dan kebodohan, atau bermanfaat untuk keluarga kita dengan menjadi teladan, menjadi uswah yang baik, contoh yang baik, mampu memberikan keamanan dan kenyamanan untuk keluarga kita, atau bahkan bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memiliki kepedulian, kepekaan, empati, simpati, saling tolong-menolong, saling mengasihi dan saling menghargai sesama kerabat, sesama tetangga, dan dalam masyarakat yang luas. Hewan yang kita amati pada saat ini akan disembelih, matinya pun masih mendatangkan manfaat dengan adanya pemanfaatan daging dan sebagainya. Maka manusia, wafatnya manusia harus meninggalkan bekas yang baik sebagai peninggalan yang dapat dijadikan uswah oleh orang yang selanjutnya, minimalnya oleh keluarga kita, oleh putra kita, oleh cucu kita, sebagai wujud bahwa hidup kita bermanfaat ketika hidup di dunia. Maka wafatnya memiliki manfaat berupa ibroh atau pelajaran yang baik, hasil dari kebiasaan yang baik selama hidupnya. Kita ingin dikenal, tetapi dikenal dalam keadaan yang baik. Lihat ayah muda, ayahmu semasa hidup dia selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Lihat ibu muda, ibumu ketika hidup di dunia selalu tepat waktu di dalam sholat. Maka itu menjadi ibroh, menjadi hal yang baik bagi diri kita semua. Kemudian pelajaran kedua, apa yang mesti kita amati dan bandingkan pada diri kita? Bahwa kita mengetahui ketidaksempurnaan hewan memiliki sifat buruk hewan. Ada inti utama iktibar penyembelihan bagi sifat-sifat buruk manusia. Satu hal yang mesti dicermati,
Secara hakikat, penyembelihan hewan kurban yang kita amati adalah wujud hewannya secara hakikat. Namun pelajaran berharga bagi diri kita adalah sifat-sifat buruk yang ada pada hewan, kemudian dibandingkan dengan diri kita. Sifat-sifat buruk yang ada pada hewan mungkin juga ada pada diri kita. Dengan proses penyembelihan hewan tersebut atau proses pengorbanan ini ikut disembelih, dihilangkan sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita, seperti rakus, tamak, melanggar batas, mau menang sendiri, egois, melanggar norma atau syariat dan yang lain sebagainya. Sehingga selepas Idul Adha tahun ini kita menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia, kepekaan sosial yang tinggi, manfaat yang besar, dan terhindar dari sifat-sifat hewani yang merusak, sehingga menjadikan jiwa kita memiliki jiwa kurbani tertanam dalam diri. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian amalan ibadah kita, seluruh pengorbanan kita selama hidup kita di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang menjadi bekal utama bagi diri kita menuju keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah wa shalihatan wa sihhatan wa ta'atan ilaika ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa bi husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi